karena tingkat inflasi Amerika Serikat di bulan Januari tahun 2023 berada di atas ekspektasi, pernyataan The Fed kembali bernada hawkish. Bahkan dana asing yang tadinya sudah melakukan net buy di obligasi, kemudian belakangan ini berubah kembali menjadi net sell. Namun sebenarnya data perekonomian global sudah menunjukkan perkembangan yang positif, mulai dari Amerika Serikat yang berhasil menurunkan tingkat penganggurannya ke level terendah, hingga perekonomian China yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2023. Nah, pertanyaannya, apakah resesi global saat ini masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar? Dan bagaimana dengan suku bunga acuan? Apakah akan naik jadi lebih tinggi lagi? Dari dalam negeri, laporan keuangan tahun 2022 sudah mulai dipublikasikan, dan beberapa emiten sudah menjadwalkan RUPS di bulan Maret. Bahkan ada yang sudah mengindikasikan besaran dividen yang akan dibagikan. Nah, sejauh mana kira-kira sentimen ini akan berdampak positif untuk IHSG? Tingkat inflasi Amerika Serikat di bulan Januari ini ternyata lebih tinggi dari ekspektasi, Pak. Jadi tingkat inflasinya yang baru rilis ini 6,4, sementara ekspektasinya adalah 6,2%. Sementara tingkat inflasi intinya 5,6%, sementara ekspektasinya 5,5%. Menurut pandangan Bapak, apakah suku bunga acuan Amerika Serikat ini akan naik lebih tinggi, Pak? Terkait dengan data inflasi, kita perlu melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, apakah angka inflasinya naik? Tidak, turun dari 6,5% di bulan Desember menjadi 6,4% di bulan Januari. Betul sih, dia lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi menurun daripada bulan sebelumnya. Dari sudut pandang kedua, ya, apakah penurunan dari 6,5 menjadi 6,4 ini sangat merugikan? Ternyata pendapat dari market adalah penurunan ini kurang cukup banyak, sehingga dikhawatirkan bank sentral perlu menaikkan suku bunga lebih tinggi supaya turunnya lebih cepat. Nah, hal ini juga disuarakan sendiri oleh gubernur bank sentral daripada Amerika Serikat, di mana dia menyatakan mungkin perlu suku bunga yang lebih tinggi supaya inflasinya turun lebih cepat. Nah, kalau dari pengalaman kita melihat pasar modal dari waktu ke waktu, pendapat daripada bank sentral bisa berubah, ya. Mungkin tidak serta-merta, tapi bisa aja di Januari, Februari, Maret dia bilang A, di April, Mei, Juni dia bisa bilang B. Apa yang bisa membuat dia berubah? Misalkan data inflasi, data pengangguran yang menjadi perhatian dia menunjukkan tanda-tanda yang menurut mereka pada jalur yang seharusnya. Pelaku pasar itu perubahannya itu, atau bahkan paginya bilang buy, sorenya bilang sell gitu. Nah, jadi yang sekarang terjadi gejolak pada harga obligasi baik yang rupiah maupun yang dolar, ataupun ekspektasi katanya suku bunga bisa ke 6% itu sederhana hanya karena data Januari itu di atas ekspektasi. Kalau misalkan data Februari datanya sesuai dengan prediksi, atau kalau Februari enggak, di Maret dia sesuai prediksi, bisa saja omongan sekarang itu berubah gitu. Jadi kalau ditanya apakah suku bunga akan naik lebih tinggi dari ekspektasi, mungkin di mana dulu ekspektasinya bunganya di 5,25%, tapi bisa saja karena inflasi yang masih tinggi menjadi 5,5 atau 5,75. Tapi kalau dibilang sampai 6%, kemungkinannya sangat kecil. Inflasi intinya sudah 5,6%. Jadi katakan inflasi inti ini nggak turun-turun, Fed Fund Rate itu ya mungkin di 5,5 sampai 5,75. Sementara kalau dilihat dari trennya, tingkat inflasi inti US itu juga terus menurun dari waktu ke waktu. Jadi puncak daripada kenaikan suku bunga Amerika Serikat mungkin akan berhenti di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Namun di sisi lain kita tahu, Pak, bahwa data perekonomian global ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya perkembangan yang positif gitu. Nah, apakah resesi global masih menjadi perhatian dari pelaku pasar, Pak? Oke, jadi kalau 2023 terjadi resesi, ini adalah resesi yang kalau bahasa Inggrisnya most anticipated, artinya yang paling
sudah paling diantisipasi. 2008 karena ada gagal bayar kaget, wah resesi. 2020 ada pandemi, kita nggak menyangka efeknya separah itu, kaget resesi. Nah kalau 2022 itu bahkan sudah prediksi resesi itu sudah dari 2021. Jadi kalau memang benar dia resesi, bukan lagi suatu berita yang mengagetkan bagi market gitu. Kenapa? Karena sudah diprediksi dari jauh-jauh hari. Berbeda seperti pandemi 2020, berbeda juga dengan financial crisis di 2008. Pembukaan ekonomi China itu akan sangat positif, membuat kemungkinan resesi semakin kecil. Di Eropa sama Amerika sebaliknya, inflasi yang tinggi itu menggerus daya beli masyarakat. Pada saat yang sama kenaikan suku bunga membuat cicilan semakin tinggi sehingga daya beli semakin berkurang. Jadi kalaupun misalnya terjadi resesi, kemungkinan itu akan terjadinya di Amerika dan di Eropa. Sementara kalau dari Asia, ya termasuk Indonesia, menurut saya relatif aman. Jadi ini bukan suatu resesi yang akan menimpa semua negara, tapi mungkin di bagian-bagian tertentu saja. Laporan keuangan tahun 2022 sudah mulai dipublikasikan, Pak. Kemudian beberapa emiten juga sudah menjadwalkan RUPS dan ada emiten-emiten yang sudah mengumumkan nih indikasi besaran dividen. Nah, sejauh mana kira-kira sentimen ini akan menopang kinerja IHSG, Pak? Dari kacamata pemegang saham atau investor saham perorangan, apalagi yang kecil-kecil ya, investor minoritas ya, bagi dividen itu bukan berita yang luar biasa. Misalkan ada saham, harganya 10.000, rencana mau bagi dividen Rp200. Pada tanggal cum date kalau kita beli 10.000, di ex date atau sehari setelahnya, itu biasanya harga saham akan turun 200. Jadi saya beli tanggal cum date 10.000, dapat dividen 200, besoknya 9.800. Fenomena seperti ini biasanya terjadi sehari setelah pembagian dividen. Sehingga kalau orang-orang yang beli dividen pada tanggal cum date merasa, ya sama aja dong, nggak ada plusnya gitu. Nah, untuk 2022, dividen 2022 yang dibagikan di 2023 ini, mungkin ada cerita berbeda. Kenapa? Karena pada tahun 2022, perbankan itu mencetak kenaikan laba yang signifikan, bukan 10-20%, tapi 30 sampai dengan 60%. Energi dan komoditi kenaikan labanya berapa ratus persen gitu, bahkan ada yang sampai dengan 300%. Nah, demikian pula juga beberapa sektor yang lain yang karena aktivitas ekonomi sudah pulih, kenaikan labanya juga besar. Nah, perusahaan-perusahaan dengan market cap besar yang rutin membagikan dividen dan mengalami pertumbuhan laba yang signifikan, biasanya labanya juga akan biasanya dividen yang dibagikan juga akan sama besarnya, dividen yield ya. Kalau 2-3% normal, tapi kalau di atas 5% dan beberapa saham yang blue chip kami perhatikan estimasinya di atas 5%, ceritanya berbeda. Bisa saja pada saat dia bagi dividen 5%, 6%, bahkan sampai belasan persen, harga sahamnya besok turun, tapi turunnya nggak setinggi itu. Kenapa? Karena kalau saham seperti Bank BRI, kalau dia turun 5%, itu pasti banyak investor-investor besar yang mau serok di harga bawah gitu. Jadi bisa saja harganya tidak mengalami penurunan, dan bahkan menjelang cum date, kenaikan harganya itu sudah signifikan. Nah, jadi karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang dividennya kemungkinan bisa di atas 5% tahun ini, hal ini akan menjadi sentimen positif bagi IHSG, di mana harga-harga saham itu akan naik menjelang cum date dengan kenaikan yang memperkirakan besarnya dividen tersebut. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.